lampu merah ibadah loh. Itu Syekh Ibrahim lah, saya perhatikan, ya Allah, inilah contoh sipil yang paling baik beliau itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dengan seorang, mereka berangkat, ditahan polisi. Dibilang sama supir, ini Syekh Utsaimin loh, mau dakwah ini. Akhirnya polisi bilang, udah jalan aja. Kata Syekh Utsaimin, enggak. Kau tetap tilang. Subhanallah. Untuk bayangkan itu. Jadi agama ini agama yang begitu teratur. Dalam Islam buang hajat aja diatur. Bagaimana kita harus buang hajat? Apalagi ketaatan ke pemimpin. Wallahi saya mengatakan ini bukan karena saya menjilat. Enggak ada yang kental sama saya. Enggak ada. Subhanallah. Ya, kata Syekh Ibrahim, saya mengatakan ini bukan karena saya ingin menjadi pemimpin. Siapa yang kenal dengan saya pemerintahan Indonesia ini? Enggak ada yang kenal sama saya. Tapi ini agama, ini ibadah. Berkata Rasulullah SAW, Inna Allah radhiya lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho dari kalian 3 hal. Pertama, an ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Tatkala kalian menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah, tidak berpecah belah. Wala tatafarraqu wa an tuti'u man wallallahu alaikum amrakum. Yang ketiga, agar kalian semua taati orang-orang yang ditunjuk menjadi pemimpin bagi kalian. Allah ridha 3 hal. Pertama, tauhid. Jangan sekutukan dia. 2, tidak berpecah belah. NKRI terus jaga, jangan berpecah belah. Segala macam kita lebur. Suku bangsa itu Allah yang ciptakan. Agama-agama Allah yang ciptakan. Dengan ketentuan kauninya. Dan kita tidak boleh paksa orang masuk Islam. Kita dakwai mereka. Ini agama yang fitrah. Ini agama yang hak. Kebencian kita kepada orang-orang yang non-muslim bukan dalam bentuk kita menghabiskan darah mereka, menzalimi mereka, tidak. Kasihan kepada mereka, ingin mendakwai mereka kepada Islam, agama yang lurus, memiliki Tuhan yang satu. Subhanallah. Jadi 3 yang Allah ridai. Tauhid. Apa yang kedua? Tidak berpecah belah. Apa yang ketiga? Wa antuti'u man wallahu alaihi amrakum. Kalian patuhi siapa yang telah dinobatkan menjadi pemimpin bagi kalian. Saya tanya, ketika ada orang kafir Firaun jadi pemimpin, dengan kehendak Allah tidak? Kehendak Allah, kau nih, Allah yang kehendaki, tapi tidak Allah ridai. Sebagai ujian. Siapapun ketika Quraisy menjadi pemimpin di negeri Mekah, dizalimi orang-orang kaum muslimin, itu dengan kehendak Allah tidak? Kehendaknya tidak diridhai sebagai ujian bagi kaum muslimin. Subhanallah. Siapapun menjadi pemimpin kita, saya tanya antum, itu kehendak Allah atau tidak? Atau di luar kehendak Allah? Kehendak Allah. Walaupun sebagian daripada kehendak Allah itu ada yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, di baliknya ada berbagai macam ujian. Dalamnya berbagai macam hikmah. Subhanallah. Jadi dalam hadis ini, kita kembali kepada hadis ini. Berkata Hudzaifah, ya Rasulullah, jika aku dapati zaman seperti itu, apa yang aku harus kulakukan? Kata Nabi, tasma' wa tuti'u lil amir. Dengar, patuh kepada pemimpin. Wa in daraba dhahrak. Sekalipun mereka memecut punggungmu. Subhanallah. Dan itulah kesabaran kaum muslimin. Pernah tegak dalam satu rentang waktu 3 zaman khalifah. Namanya Al-Ma'mun. Kemudian Al-Wathiq billah, Al-Mu'tasim billah. Ini 3 penguasa sesat. Jelas kesesatannya. Memahami akidah Mu'tazilah yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah. Tapi tidak ada seorang pun kaum muslimin daripada Ahlussunnah yang membolehkan memberontak mereka. Bahkan banyak para ulama Ahlussunnah yang harus mendapatkan tindakan ekstrim. Imam Ahmad, perlakuan yang tidak senonoh. Dizalimi Muhammad rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Sejak masa Al-Ma'mun, dipaksakan setiap ulama mengatakan Quran itu buatan Allah. Padahal kita mengatakan Ahlussunnah Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Meninggal Ma'mun, digantikan dengan khalifah berikutnya. 3 khalifah berturut-turut. Semuanya mereka tegak di atas keyakinan agama yang sesat. Yang seandainya mereka tahu, mereka telah keluar daripada Islam. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah tentang akidah orang-orang Mu'tazilah? Andai kata saya berkata apa yang kau katakan, wahai orang-orang Ahlul Kalam Mu'tazilah, saya telah kafir, tapi kalian tidak kafir menurut saya. Subhanallah. Sesatnya para penguasa ini dengan syubhat, dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan ketika Muhammad disiksa, diazab dari tahun ke tahun, ketika itu muncul pemberontakan,
Ketika itu ada yang mengajak Imam Ahmad memberontak, dia katakan tidak boleh memberontak. Bahkan dia suruh kaum muslimin bersama pemerintah untuk menggalang persatuan, memerangi para pemberontak. Padahal dia tersiksa, padahal dia disiksa. Subhanallah. Ini akidah. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini. Wa in daraba dhahrak, sekalipun engkau dipecut punggungmu, wa akhadha malak, seandainya diambil hartamu dengan penguasa yang zalim. Subhanallah, dibuat berbagai macam bentuk peraturan-peraturan yang mencekik leher. Fasma wa ati, dengar dan patuh. Subhanallah. Ini perkataan bukan saya yang katakan, tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis bukan sembarangan, Imam Muslim yang mengeluarkannya. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya. Mungkin dari sisi materi sampai di sini kajian yang dapat saya sajikan. Ya, mohon maaf atas segala macam bentuk kekurangan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah. Ada sisa waktu kita akan perluas pembahasan ini dengan soal jawab. Saya akan menjawab apa yang dapat saya jawab. Soalnya banyak. Boleh jadi nggak saya baca semuanya karena saya nggak tahu jawabannya. Ustaz, apakah benar ajaran syariat Islam bertentangan dengan Pancasila? Seharusnya dibalik, nggak boleh seperti ini. Ustaz, apakah benar Pancasila bertentangan dengan syariat Islam? Itu seharusnya. Jawabannya, tidak ada satupun butir-butir Pancasila yang bertentangan dengan syariat Islam. Coba tanyakan saya. Coba bawakan. Apa yang pertama? Itu tauhid. Apa yang kedua? Kemanusiaan adil beradab. Allah merintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli. Allah perintahkan untuk menegakkan keadilan. Wal ihsan, berbuat kebaikan. Wa ita'idil qurba, perintahkan untuk memberikan kepada kerabat-kerabat dekat haknya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang daripada segala macam perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pertentangan dengan Islam. Apa yang ketiga? Persatuan bertentangan. Islam bahkan melarang perpecah belahan. Apa tadi saya sebutkan yang kedua? Wa an ta'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguh dengan kali Islam semuanya. Subhanallah. Yang jelas kita harus niatkan Islam karena Allah tabaraka ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan manusia ini berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bernegeri-negeri. Dan Allah takdirkan kita sebagai orang apa? Indo. Itu saja masalahnya. Dan semua orang cinta kepada tanah airnya, kepada sukunya, kepada bangsanya. Selama tidak sampai berlebih-lebihan membangun loyal, di atas ini nggak ada masalah. Bahkan Allah menyebutkan penyebutan Ansar, Muhajirin. Antum ketika dibilang orang Indonesia, antum marah. Enggak, saya orang Islam. Parah ini. Kamu orang Indonesia? Iya, saya orang Indonesia. Apakah kamu Islam? Kamu orang Islamnya? Enggak, saya orang Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya orang Islam. Salah kaprah. Apa yang keempat apa? Tadi ketiga. Keadilan sosial. Tadi. Bahaya antum nih, enggak hafal nih. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Syura, intinya musyawarat. Bertentangan dengan Islam? Tidak. Kata Allah, wa amruhum syura bainahum. Mereka itu saling bermusyawarat. Kata Allah, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarat dengan mereka. Bertentangan. Apa yang kelima? Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan apakah itu kezaliman? Tidak ada. Subhanallah. Tentunya Islam itu adalah yang sempurna. Dan ini semua para pendiri bangsa ini mengambil semua ini dasar dari mana? Islam. Segelintir yang bukan Islam. Mereka ketika menegakkan negeri ini, mereka berteriak apa? Allahu Akbar. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin. Subhanallah. Pendiri bangsa ini. Mereka tahu itu semua. Udah puas? Ayo antum ini. Oke. Oke, Masya Allah.
Ustadz, bagaimana cara menyatukan umat Islam pada akhir zaman seperti saat ini? Sedangkan antar umat Islam sendiri saat ini saling menuduh radikal kepada samanya. Ya, kita akan dapat bersatu ketika memiliki visi dan misi yang sama. Dan ada visi dan misi yang sama telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian atas agama bihablillah, dengan tali Allah secara keseluruhan dan jangan berpecah belah. Apa definisi tali Allah Subhanahu wa taala? Agama Allah. Apa definisinya di antaranya? Quran dan Sunnah. Ini menyatukan kita. Baik, bagaimana Ustaz orang non-muslim? Orang non-muslim juga enggak ada masalah. Tinggal bersama-sama kita di negeri ini. Kenapa? Rasulullah tidak masalahkan orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Rasulullah, enggak dimasalahkan. Bahkan sama-sama kita menjaga negeri ini dari serangan musuh-musuh di luar kita. Kenapa orang-orang Yahudi di kota Madinah diusir? Jawabannya karena berkhianat. Subhanallah. Apakah non-muslim menjadi pemimpin daerah